Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Didi, kembali kita lanjutkan. Pak Didi, kalau misalnya sekarang ini sudah rame-rame teks amnesti nih ya, ini kemudian kalau dari pengalaman Pak Didi sendiri, seberapa besar kemudian pengaruh teks amnesti ini terhadap dengan konsultan pajak sendiri, seperti apa? Ya, jadi teks amnesti ini memang menjadi berkah juga bagi konsultan pajak. Karena ini peraturan baru, kemudian juga banyak hal yang masih simpang siur dan sebagainya. Jadi meskipun pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, kemudian juga beberapa pihak melaksanakan sosialisasi secara masif, tapi peran konsultan pajak masih dibutuhkan. Mereka pengen pemahaman TA atau tax amnesty secara lebih komprehensif, termasuk petunjuk teknisnya dan sebagainya. Itu. Jadi peran konsultan masih sangat-sangat dibutuhkan dalam hal ini. Masih banyak orang yang bingung begitu Pak mengenai tax amnesty gitu ya, kurang lebih ya. Pak Didi, ini kalau kita bicara mengenai tax amnesty, kalau dari konsultan pajak sendiri, apakah memang semua wajib pajak sebaiknya mengikuti tax amnesty? Ya, jadi tergantung ya. Kalau memang wajib pajak tersebut sudah melaporkan seluruh penghasilannya, kemudian sudah melaporkan seluruh harta yang dimilikinya per 31 Desember 2015. Melalui SPT itu Pak ya? Melalui SPT yang wajib pajak sampaikan, ya nggak perlu ikut tax amnesty. Tapi kalau misalnya ada penghasilan yang belum dilaporkan, kemudian juga ada harta yang juga belum dilaporkan, ikutlah tax amnesty. Itu. Nah, emang ruginya apa Pak kalau nggak ngelaporin gitu misalnya? Nggak ngelaporin di tax amnesty atau nggak ngelapor, jadi di SPT belum dilaporkan. Jadi ruginya apa kalau misalnya kita ngelewatin tax amnesty padahal sebenarnya kita ada harta yang belum kita laporin? Itu ruginya. Kalau misalnya wajib pajak tidak mengikuti tax amnesty, ada sanksi. Jadi masing-masing itu ada implikasinya. Tax amnesty memang adalah pilihan, ya, bisa ikut, bisa tidak. Tapi wajib pajak harus menyadari tentang konsekuensi pilihan itu. Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty, berlakulah ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bahasa sehari-hari pasal 18 ayat 2 itu adalah seperti ini. WP yang tidak ikut tax amnesty, kemudian DJP menemukan data atau informasi adanya harta yang tidak dilaporkan oleh BP, ya, dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Jadi dalam jangka waktu 31 tahun itu. Kemudian dalam jangka waktu 3 tahun DJP menemukan data itu, ya, maka harta tersebut itu merupakan tambahan penghasilan bagi WP, ya. Itu akan dihitung pajaknya, kemudian dihitung juga dengan sanksinya. Itu. Nah, dan contohnya nih Pak, misalnya saya nggak ngelaporin mobil begitu, ini kan harta tidak dilaporkan. Apakah kemudian nanti denda yang saya dapatkan dari tidak melaporkan mobil itu misalnya, itu nanti akan berlipat atau seperti apa, besarnya nanti berapa itu? Oke, jadi misalnya Bapak punya mobil, tapi tidak dilaporkan di SPT, ya. Misalnya adalah harga perolehnya, nilai wajarnya misalnya adalah 100 juta. Ya. Nah, kemudian DJP menemukan data itu dalam periode 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019. Nah, misalnya ditemukan di tahun 2017, ya. Maka pada tahun 2017 itu harta yang tidak masuk di SPT tadi itu akan merupakan tambahan penghasilan Bapak. Itu. Sebesar berapa? Sebesar 100 juta tadi, ya. Kemudian dihitung pajaknya sesuai dengan tarif Undang-Undang PPh, ditambah dengan sanksi. Ya, sanksi bunga 2% sebulan sejak saat didapatkannya data tersebut sampai dengan saat diterbitkannya ketetapan pajak. Tapi ingat juga, setelah 1 April 2017 berlakulah juga undang-undang perpajakan yang lainnya. Jadi bagi yang tidak ikut TA, berlakulah undang-undang KUP dan sebagainya, ada daluarsa penetapan dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan, ada konsekuensinya membayar ada kemungkinan jadi bahwa nanti untuk mereka yang tidak ikut TA ini, ya, bisa dilakukan pemeriksaan dari tahun 2017
2012 sampai dengan tahun 2016. Oke. Bisa juga dilakukan penyidikan, ya, Baik. dari tahun 2007 sampai dengan 2012. Baik. 2016. Kalau misalnya memilih untuk membetulkan SPT pada tahun depan, itu boleh atau tetap harus tax amnesty? Jadi pembetulan itu dilakukan sebelum berakhirnya surat pernyataan, ya. Jadi bukan di tahun depan, ya. Baik. Jadi sebelum berakhirnya periode penyampaian surat pernyataan, ya. Oke. Untuk melakukan pembetulan, Bapak harus yakin, WP harus yakin bahwa memang seluruh penghasilan sudah dilaporkan, ya. Kalau memang seluruh penghasilan sudah dilaporkan, bisa betulkan bagian SPT untuk harta saja. Oke. Tapi kalau misalnya sekarang seluruh penghasilannya juga belum dilaporkan, kalau mau membetulkan SPT, ya harus betulkan bagian penghasilan dan hartanya. Baik. Tapi untuk yang case ini lebih aman kalau menggunakan tax amnesty. Baik, semoga para penonton juga mencermati hal ini ya, bahwa kalau misalnya tidak dilaporkan, ntar akan ada denda lebih besar. Baik, begitu ya. Betul. Baik, Pak Didi, terima kasih telah hadir bersama kami, menarik sekali ulasannya. Selamat pagi, Pak. Sukses selalu.